Selamat datang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Palu, Nakapa di Palu. KPKNL Palu terletak di Jalan Profesor Muhammad Yani nomor 55 di Kota Palu. Salah satu dari kantor operasional di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, provinsi terbesar di Pulau Sulawesi. Wilayah kerja KPKNL Palu meliputi 12 kabupaten dan 1 pemerintahan kota. Pegawai KPKNL Palu seluruhnya berjumlah 49 orang, terdiri dari 33 ASN dan 16 non-ASN atau PPNP. Kami memiliki beragam pelayanan yang diberikan kepada beragam jenis stakeholder, diantaranya yaitu pelayanan pengelolaan kekayaan negara. Stakeholder yang berasal dari satuan kerja yang ada di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah dilayani, dibantu tentang pengelolaan kekayaan negara yang optimal. Layanan yang kedua adalah layanan penilaian, di mana stakeholder KPKNL Palu terdiri dari satuan kerja, baik pemerintah, provinsi, dan instansi vertikal di kabupaten di seluruh Sulawesi Tengah. Yang ketiga, pelayanan pengurusan piutang negara. Stakeholder di satuan kerja KPKNL Palu terdiri dari berbagai macam debitur yang barang jaminannya dikelola pengurusannya oleh KPKNL karena tunggakan utang yang harus diselesaikan kepada negara. Yang keempat adalah layanan lelang. Di masa pandemi yang sulit ini, KPKNL Palu mencoba membantu masyarakat untuk layanan lelang kepada UMKM, perbankan, dan masyarakat luas untuk melakukan pelayanan lelang, membantu masyarakat untuk menjual dan membeli melalui produk layanan lelang. Tahun 2020, KPKNL Palu telah berkontribusi pada APBN dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP hingga mencapai 2,4 miliar rupiah. Pendapatan tersebut diperoleh dari PNBP yang berasal dari layanan lelang, biaya administrasi pengurusan piutang negara, dan juga tentunya pengelolaan kekayaan negara seperti pemanfaatan dan penjualan barang milik negara atau BMN. Di masa pandemi COVID-19, banyak tantangan yang ditemui KPKNL Palu dalam mencapai target capaian kinerja. Dari mulai pembatasan pemerintah daerah hingga penghematan anggaran yang wajib dilakukan. Meski begitu, nilai kinerja organisasi atau NKO KPKNL Palu dapat tetap cenderung meningkat sejak sepanjang tahun 2020 mencapai angka sebesar 102,11% hingga tahun 2021 semester 1 sejauh ini mencapai angka 115,90%. Tidak hanya itu, KPKNL Palu juga turut andil dalam program revaluasi BMN di mana pemerintah melakukan penilaian kembali terhadap aset pemerintah pusat di daerah. Dengan kegiatan revaluasi BMN, aset BMN yang dikelola KPKNL Palu sebelumnya senilai 39,9 triliun rupiah, kini telah mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 59 triliun rupiah. Saat ini, nilai tersebut telah dicantumkan ke dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 yang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ke informasi yang baru saja kami dapatkan, gempa bermagnitudo 7,7. Dan berikut ini adalah detik-detik tsunami yang terjadi di Pelabuhan Palu. Gambar-gambar yang dirilis oleh Digital Globe menunjukkan kondisi kota sebelum dan sesudah bencana yang menerjang hingga membuat kota Palu porak-poranda. Palu yang sempat mengalami bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada tahun 2018 silam, saat ini tengah berbenah khususnya dari penyediaan sarana dan infrastruktur demi kemajuan ekonomi di Kota Palu.
KPKNL Palu juga berusaha untuk mengambil peran dengan memberikan opsi penjualan produk UMKM di Kota Palu dan sekitarnya melalui lelang sukarela. Hasilnya, lelang tersebut berhasil membantu produsen usaha kreatif seperti kain tenun, kerajinan kayu hitam, bahkan oleh-oleh khas Kota Palu seperti bawang goreng. Total penjualan melalui lelang sukarela tersebut sebesar 10 juta rupiah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, KPKNL Palu memiliki program rutin bakti sosial dengan tujuan untuk memupuk kepedulian dan tanggung jawab sosial dengan harapan KPKNL Palu dapat memberikan manfaat yang lebih dari sekedar layanan utama. Sinergi bersama dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi juga diusung dari sisi pelayanan lelang, penilaian, dan pengurusan piutang negara maupun daerah demi pengelolaan aset yang optimal serta perbaikan laporan keuangan pemerintah daerah. KPKNL Palu juga fokus untuk meningkatkan kualitas kinerja terhadap pegawai dan juga pelayanan kepada seluruh stakeholder. Sumber daya manusia, penyediaan sarana dan infrastruktur yang mumpuni untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan stakeholder di lingkungan KPKNL Palu. Apresiasi juga diberikan kepada pegawai yang memberikan pengaruh positif terhadap sesama pegawai dan bagi capaian kinerja di lingkungan KPKNL Palu. Februari 2021, KPKNL Palu berkomitmen untuk mendukung program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Segala kualitas proses bisnis kami tingkatkan dan juga penerapan dan pengembangan inovasi di berbagai bidang. Beberapa inovasi yang telah kami lakukan, diantaranya Laku, layanan KPKNL Palu, Data Studio KPKNL Palu, dan yang ketiga yaitu e-arsip. Selain di bidang teknologi dan informasi, KPKNL Palu juga membuat beberapa terobosan berupa pemangkasan waktu layanan pada proses bisnis penilaian kendaraan bermotor, persetujuan hibah BMN, penetapan status penggunaan atau PSP tanah dan atau bangunan, verifikasi permohonan lelang eksekusi hak tanggungan, penyetoran hasil bersih lelang kepada penjual, pembuatan kutipan risalah lelang, dan juga permohonan pemberian keringanan utang BDO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya Dr. Andes Haji Longki Janggola MSI, Gubernur Sulawesi Tengah, sangat mengapresiasi atas kinerja KPKNL Palu selama ini terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam hal membantu menyelenggarakan lelang atas aset pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beberapa tahun terakhir dengan menciptakan pendapatan asli daerah yang optimal sehingga berkontribusi untuk pembangunan ekonomi daerah pada Provinsi Sulawesi Tengah. Sehubungan dengan KPKNL Palu yang sedang dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kami percaya dengan semangat
moto KPKNL Palu saat ini yaitu Kaili, kami ikhlas melayani. KPKNL Palu tahun 2021 akan mendapatkan predikat kantor wilayah bebas dari korupsi. Kami berharap KPKNL Palu dapat selalu maju dan senantiasa memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah Sulawesi Tengah. Dan tentunya bersinergi yang baik antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan KPKNL Palu dapat terus terjaga dan kita bersama saling membantu, bahu-membahu berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan khususnya kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Berizal Esa MH, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, mendukung KPKNL Palu dalam membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Semangat KPKNL Palu! Saya Kolonel CBL Muhtadin, Kasilok Korem Palu, mewakili Komandan Korem 132 Tadulako Palu, mendukung KPKNL Palu dalam membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Semangat KPKNL Palu! Saya Dr. Insinyur Doni Janarto Widiantono, MSc, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Kami mendukung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu dengan moto Kaili, kami ikhlas melayani dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Saya Verna Gladys Mary Inkiriwang, Bupati Poso, mendukung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu dengan moto Kaili, kami ikhlas melayani. Kami mendukung dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Saya, Devi Leslolo, pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, mendukung penuh komitmen program pembangunan zona integritas menuju layanan bebas korupsi. Kami percaya dengan bekerja bersama, dengan ikhlas, kami dapat melayani masyarakat lebih optimal. Untuk mengadopsi, mengakomodir kondisi kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah, kami mencoba untuk mengadopsi sebuah moto dari salah satu suku terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah, suku Kaili. Kami ikhlas melayani. Itulah moto kami. Kami yakin dengan moto tersebut dapat menjadi pegangan untuk seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan menerapkan nilai-nilai pelayanan yang anti korupsi, penuh integritas, dan optimal dalam melayani. Terima kasih.